Gimana teman semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Saya ingin sebuah surat dari surat Al-Rahman yang mengatakan di alaihi wasallam mana nikmat ternyata sekarang saya sadar nikmat yang saya rasakan itu bertemu dengan kalian. Sedikit lah kebahagiaan kalian sudah perhatikan semuanya, ada yang masuk di sini. Tadi sudah saya ngomong. Oke, perhatikan sebelum kita memulai acara mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu dalam hati Oke, sebelum kita mulai kita stretching dulu. Sebenarnya mau kita stretching joget-joget. Tapi nggak usah lah. Kita udah kita makan. Yang ada dulu. Sudah kasih ini dulu di sudah. Soalnya semua itu tapi bergaya. Kalau kamu yang pelaporan dia. Yang lain nggak? Orang panas loh. Ini itu benar, orang itu benar. Ayo Pak Bro, kita jalan ke mana? Wih, Pak juga ambil apa yang belum ya? Kalau potongan penggalan itu sudah penggalan. Nah, kata kuncinya itu penggalan. Nah, sekarang nih 2 tambah 2 berapa? Agak lagi bisa. Gantilah soalnya. 1 tambah 6. Salah. Ya, gurunya penggalan. Tahu nama penggalan? Misalnya 1 nih penggalannya 1.
Berarti kami kedua. Oke, perhatikan semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya kemarin reaksi dulu pelajaran yang kemarin. Perhatikan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar pengukuran kan? Nah, apa yang kalian ketahui tentang pengukuran? Pengukuran. Pertama, bisa. Apa pengukuran? Pertama yang bisa. Apa itu pengukuran? Menurut kalian aja dalam pengukuran. Nah, ada yang bisa. Apa? Apa lagi? Oke, yang lagi. Ya, benar sekali. Silakan. Oke, benar sekali teman-teman. Mengukur adalah sesuatu proses membandingkan dengan bangsa usaha dan sebagainya. Oke, silakan gimana? Ya, benar juga. Jadi semuanya itu sudah benar tidak seperti soal itu kalian jawab seperti itu dapat 100. Ya. Oke, sudah ingat kan pengukuran Bapak? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran massa jenis. Oke, pengukuran massa jenis perhatikan semuanya. Kita akan belajar pengukuran massa jenis. Nah, sebelum kita belajar tentang massa jenis ini, ada tujuan pembelajaran ini. Perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran maksudnya kali ini yang akan kalian pelajari diharapkan setelah pelajaran ini yang kalian pahami. Nah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian massa jenis. Nah, itu yang diharapkan kalau kalian sudah belajar tentang ini. Yang kedua, siswa dapat merancang percobaan massa jenis benda. Nah, tiga, siswa dapat mengukur mengukur massa jenis benda. Selanjutnya, siswa dapat mengolah data massa jenis yang telah dilakukan. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi massa jenis. Nah, itu yang diharapkan. Menerapkan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, manakah yang lebih berat, jalur atau kapal laut? Pernah itu? Jalur dengan kapal laut. Membicarakan. Ayo serius. Mana yang berat? Kenapa jarum ketuan sedang mengapal kamu? Kenapa? Nah, tadi katakan karena kapal laut ada oke. Kalau jarum tidak ada kayak pelampung itu, tapi tidak ada kapal. Ada pelampung. Oke, saya paham maksudnya, tapi cuma dia tidak bisa mengungkapkannya. Sama kayak kalian, kalau juga sama seorang ada lagi sama. Karena kalau penggunaan mesin, ayo kamu apa? Sama. Oke, ada lagi yang berpendapat? Kenapa? Karena memiliki massa jenis yang lebih besar daripada ini. Oke, bagus sekali. Nah, jawaban pertamanya itu bagus. Sudah teoritis, tapi tadi jawaban temannya juga bagus. Penuh dengan logika. Nah, jadi itu sih. Oke, bisa juga.
Jadi semua jawaban kalian itu benar, tapi ada yang paling benar. Kamu kalau jawab seperti itu saya kasih nilai 100. Kamu juga jawab seperti itu saya kasih 100. Nah, cuma perbedaannya di sini, memang benar kata temannya perbedaan masa jenis. Jadi jarum itu mempunyai masa jenis yang lebih besar daripada kapal laut. Nah, sementara temannya tanya ada udara di dalam. Nah, karena ada udara di dalam ada rongga nggak? Nah, itu yang menyebabkan kapal laut itu mempunyai masa jenis yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya masa jenis itu apa? Berarti kapal laut yang menyelam mau ditemukan apa? Seperti apa? Keseimbangan. Ayo, apa maksud ini? Apa tadi? Apa? Oke, benar kata temannya. Teoritis banget juga. Jadi masa jenis itu adalah ukuran massa diserjang volumenya. Kalian bayangin nih jarum itu padat nggak isinya? Kalau kapal laut gimana? Ada rongga nggak? Makan nggak? Karena itulah yang menyebabkan masa jenis yang lebih kecil. Jadi masa jenis itu namanya itu adalah kerapatan. Kalau dia rapat, kurang. Ada sepeda yang saya kasih tadi. Beban persegi. Kalau ini Pak yang di dalam. Profesor Dr. Muhammad Dafar. Mau makan ya? Apa namanya? Oke. Yang sudah jadi silakan taruh alatnya di samping. Yang kenaikan volumenya itu 40 ml dan massa jenis bendanya itu 2,5 gram atau mililiter. Yang kedua batu, massa bendanya yaitu 70 gram. Yang kenaikan volumenya 25 ml dan massa jenis bendanya yaitu 2,8 gram atau mililiter. Baik, kami dari Pokok saya minta perhatian teman-teman presentasi ya. Perkenalkan saya Baik Salisari dari Divisi sebagai moderator. Perkenalkan saya Balika Haidesi Asyafini sebagai pemateri 1. Perkenalkan Perkenalkan teman saya Lina sebagai pemateri 2. Perkenalkan nama saya Nurhari Toton Aini sebagai pemateri 3. Perkenalkan teman saya Tuhan Sosara sebagai pemateri 4. Perkenalkan nama saudara Aceh. Baik, materi pertama akan cara mengukur massa benda dengan cara menggunakan timbangan yang sesuai. Pastikan menggunakan satuan yang tepat seperti kilogram dan gram. Baik, materi selanjutnya adalah cara mengetahui volume benda. Cara menggunakan metode pengukuran air. Yang pertama, ukur volume air dalam wadah yang dipasang di bawah sedapan. Kedua, kemudian masukkan benda ke dalam air dan pastikan ukuran volume air. Dan juga perbedaan
Materi ketiga bisa dibacakan oleh Alat dan bahan yang digunakan yaitu beberapa gelas kimia, air, yang dibuat dan baku untuk makan. materi keempat dibacakan oleh materi terakhir akan dijelaskan oleh Silakan. Perhatian yang kecil, masanya 30, volumenya 15, jadi masa bagi volume yang bagi 30 kali 15 kali 2. Beban tabung massa, 101, volume 40, 101 kali 40, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Ayo silakan. Sebutkan cara mengukur massa dan volume. Sebutkan cara mengukur massa dan volume. Oke, berdiri. Apa pertanyaanmu? Kepada siapa? Kepada Aing. Nah, kepada kelompok kalian mau Aing. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Apakah yang harus diperhatikan pada saat melakukan pengukuran? Mau apakah yang apakah yang harus kita perhatikan saat melakukan pengukuran? Ayo, silakan. Apakah suhu mempengaruhi massa jenis suatu benda? tidak. Kenapa tidak? Karena tidak cuma tidak alasannya. Karena di sini kan masa jenis itu bertergantungan sama pengukuran. Massa sama volume gitu ya? Ya. Udah Belum sampai sana. Ya, makanya belum sampai sana. Enggak, tapi Misalnya kayak ngukur suatu benda mungkin yang suhunya lebih panas atau lebih dingin, yang udah kayak masukin di kulkas, misalnya kayak gitu ya. Kayak apakah yang normalnya itu sama yang setelah di suhunya lebih dingin atau lebih panas itu berubah massa jenisnya atau enggak? Itu yang mau tanya sendiri. Mungkin tidak. Tidak. Masih mungkin ya? Tidak. Berarti ya? Tidak. Karena yang diukur beratnya kan? Tidak. Gimana? Kalau menurut jawabanmu gimana? Menurutmu gimana? Perhatikan, ini bagus sekali pertanyaannya ini. Tapi kayak Kayaknya di semua kelas 10 pertanyaannya paling bagus. Bisa dia berubah-ubah masanya. Tapi kan itu tapi dia iya namanya kan tapi di dalam masanya nggak ada udaranya kan makanya dia bisa ngambung. Iya. Tapi ini suhunya kan kalau kata Hanif antara suhu dingin sama panas. Ya suhunya. Tapi kan ini diukur beratnya. Jadi suhunya itu enggak. Oke. Enggak masuk gitu ya. Oke. Sekarang gini. Kalau kamu dinginkan air berubah nggak beratnya? Berubah jenis batu kan? Kalau es batu itu sudah berubah jenis zatnya.
Beda di air sama es batu, sudah berbeda itu jenisnya. Sekarang pada kondisi dia masih menjadi air ini. Air dingin. Ya air dingin sama air biasa lah. Sama nggak kira-kira beratnya dengan volume yang sama? Sama. Berubah sih. Kenapa? Semakin tinggi suhunya semakin Enggak rendah. sih, jenisnya. berbeda. Nah ini ada pendapat temennya gimana? Semakin tinggi suhunya semakin rendah masa jenisnya. Kenapa? Masya Allah. Berbeda kan? Karena tekanan uap yang mana itu yang dingin itu menyebabkan lebih dia. Lebih apa? Lebih ringan. Ah, lebih itu. Mantap. Oke, perhatikan. Ini saya tidak nyangka pertanyaan kalian gini masih kelas 10 tapi sudah seperti ini. Sebenarnya ini pertanyaan anak kuliahan ini. Nah, kayaknya dari kelas 10.1 sampai 10.11 nggak ada pertanyaan kayak gini, cuma kelas kalian. Yuk, 11 ya kan? Iya, dari 10. Nah. Nah. Oke, silakan bisa dijawab komponen berapa? Nama? Komponen ya, silakan. Berapa? Perhatikan komponen ditanya. Akan apa disebutkan dari volume yang besar? Yang dapat disimpulkan dari pengukuran volume dan massa. Oke, boleh silakan. Siapa namamu dulu? Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur massa tulis seperti metode Archimedes, metode pengukuran suhu gunung, dan metode suhu yang berat. Kalian bisa memilih metode yang sesuai dengan objek atau bahan yang kalian ukur. Kedua, ukuran yang akurat. Pastikan pengukuran dilakukan dengan akurat dan sangat teliti. Gunakan alat pengukur yang tepat dan kalibrasi alat ukur tidak diperlukan. Dan yang perlu diperhatikan ialah hindari adanya kesalahan penggunaan produksi dan udara tempat atau penempel pada objek yang akan diukur. Ya, persiapan sampel yang baik. Pastikan sampel yang akan diukur memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Berdasarkan sampel yang diukur, aturan lain yang bisa mengurangi hasil dari ukuran. Keempat, Bisa. Oke, terima kasih Bu. Siapa yang sangat baik sekali. Oke, siapa yang mau jawab? Ya. Siapa yang tadi mau tanya di sini? Kelompok siapa? Bagaimana? Jelas apa enggak? Jelas. Oke. Kita kasih aplaus. Siapa yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alasan berapa kamu? Nah, silakan dijawab, silakan dijawab. Pertanyaannya Mungkin ada yang bertanya kan? Ya, silakan. Stabilisasi, pastikan beban yang akan berada dalam keadaan stabil dan tidak bergerak. Jika beban bergerak, posisinya tarik, bisa menggunakan timbangan yang bisa diatur, pastikan posisinya dapat mengkalibrasi timbangan agar menentukan kalau tidak ada beban. Hal ini dapat dilakukan dari individu menempatkan beban, letakkan beban dengan berat dan seimbang dengan timbangan, pastikan jika tidak atau ambil rata-rata dari satu paduan tersebut. Rahasia ini paduan yang menggunakan alat yang diberikan pada dan tidak ada salah pelajaran yang dapat Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Ada nggak pertanyaan yang belum dijawab tadi? Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan massa adalah dalam membantu dalam penelitian dan pengembangan di berbagai bidang. Ya, saya tahu kalian semua ingin bertanya, saya tahu kalian semua bertanya. Tapi kan ini untuk mengefektifkan waktu kan. Coba apa pertanyaan? Sebentar, apa pertanyaan? Oke, saya simpan dulu, maaf. Ada nggak yang bisa jawab kenapa kita harus mengukur massa jenis? Siapa yang mau jawab? Untuk mengetahui apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang jawabannya paling bagus apa? Ayo kamu dah. Paling massa sama apa juga yang kamu tahu? Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi massa jenis apa? ini nomor kaki. Menurut saya yang paling bagus nih, yang bagus yang paling bagus. Menurut saya. Menurut Kak Guru, Oke, kenapa yang keempat itu terlalu kecil tulisannya? Kalau kecil kami sudah bagus. Luar biasa kalian. Kalau dibandingkan sama kelas lain, kelas lain gue hebat.
Oke, silakan yang sudah. Berkait ini